Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, muncul sebuah pertanyaan sederhana. Apakah peserta didik kita hanya akan menjadi peniru atau mampu menjadi pencipta? Dalam pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, peserta didik telah akrab dengan internet dan berbagai konten digital. Namun, teknologi seringkali hanya digunakan sebagai sumber tutorial. Peserta didik membuat produk berdasarkan contoh yang ditemukan. Mereka dapat menghasilkan karya, tetapi belum selalu memahami filosofi budaya, karakter bahan, teknik pengolahan, nilai ekonomi, maupun peluang pemasarannya. Dari kali ini, kalian akan menganalisis, mengobservasi apa saja kerajinan Nusantara, kearifan lokal yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. Dari kebutuhan tersebut, saya mengembangkan inovasi Craftai Nusantara, sebuah ekosistem pembelajaran yang menghubungkan 3 ruang belajar, ruang kelas, ruang digital, dan rumah pengrajin lokal. Di ruang kelas, peserta didik menemukan potensi dan masalah, melakukan brainstorming, menyusun ide, membagi peran, dan merancang proyek. Setelah merancang proyek, peserta didik menemui pengrajin kerajinan lokal terdekat dari kediaman mereka. Disinilah pembelajaran menjadi autentik. Pengrajin tidak lagi hanya menjadi objek observasi, tetapi hadir sebagai co-teacher yang berbagi pengetahuan, pengalaman, teknik, dan perspektif dunia usaha. Dari pengrajin, peserta didik memahami filosofi budaya, karakter bahan, teknik pengolahan, nilai ekonomi, maupun peluang pemasarannya. Di kelas digital, teknologi tidak lagi digunakan untuk mencari produk ditiru. Teknologi digunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan. Peserta didik menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam merancang desain alternatif produk kerajinan yang lebih kekinian dan memiliki peluang pasar yang diminati masyarakat. Setelah menemukan ide desain alternatif kerajinan lokal dengan modifikasi yang peserta didik kembangkan berbantukan teknologi kecerdasan buatan, selanjutnya peserta didik mengerjakan rancangan yang telah mereka tentukan. Mereka tidak sekedar menyalin teknik yang diperoleh, tetapi mengolah pengalaman tersebut menjadi gagasan dan produk yang mereka kembangkan sendiri. Pembelajaran tidak berhenti ketika produk selesai. Peserta didik menghitung biaya produksi, menentukan harga jual, mengembangkan branding, membuat konten, dan belajar memasarkan produk secara digital.
Peserta didik kemudian mempresentasikan proses, perubahan desain, penggunaan AI, biaya produksi, harga jual, strategi branding, hingga dampaknya terhadap pelestarian budaya lokal. Kemudian guru dan kelompok lain saling memberikan umpan balik. Setelah melalui seluruh rangkaian proyek, pembelajaran tidak berhenti pada terciptanya sebuah produk. Peserta didik diajak untuk berhenti sejenak, melihat kembali proses yang telah mereka lalui, dan merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Melalui refleksi, peserta didik tidak hanya mengetahui apa yang mereka hasilkan, tetapi juga memahami bagaimana mereka belajar. Melalui Craftai Nusantara, saya ingin mengubah pengalaman belajar peserta didik dari sekadar membuat menjadi proses mengamati, memahami, mengeksplorasi, mencipta, menguji, mendigitalisasi, memasarkan, dan merefleksikan. Saya percaya teknologi tidak seharusnya menjauhkan peserta didik dari budayanya. Justru teknologi dapat menjadi jembatan untuk mengenal, mengembangkan, dan memperkenalkan kearifan lokal kepada dunia. Saya Linggawati, inilah inovasi pembelajaran saya.